Assalamualaikum anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Sebelumnya Ibu sudah membahas tentang ruang sampel dan titik sampel. Nah, sekarang masih bab peluang ya. Kita lihat kompetensi dasarnya masih sama dengan pelajaran sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Tujuan pembelajaran melalui tayangan PowerPoint atau video. Kalian atau peserta didik dapat menentukan peluang empirik melalui percobaan melemparkan koin atau uang logam. Dapat menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dengan peluang teoretik. Kemudian menentukan nilai peluang suatu kejadian sederhana dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan nilai peluang kejadian sederhana. Kita lanjutkan ke materi. Sebelum kita melanjutkan ke materi, tentunya ada materi prasyarat yang harus dikuasai. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai ruang sampel dan titik sampel. Dan ruang sampel dan titik sampel ini menjadi materi prasyarat yang langsung menunjang kepada materi yang akan kita pelajari. Nah, yuk kita ke materi. Nah, sekarang kita perhatikan dari suatu percobaan ini. Dapatkah kalian menerka ada di gelas mana bola berada setelah ditos? Nah, maksudnya begini ya. Bola akan disimpan di dalam tabung. Nah, terlihat barusan ya, bolanya masuk ke dalam tabung yang di tengah. Nah, kemudian tabung-tabung ini akan diacak atau diaduk-aduk atau digoyang-goyang. Nah, setelah itu kita harus menerka. Tadi tabung yang ada bolanya yang tadi di tengah, apakah masih di tengah ataukah sudah berpindah? Nah, sekarang apakah kalian tahu berapa nilai peluang terkaan kita benar? Jadi di antara ketiga tabung ini kita harus memilih salah satunya yang ada bolanya. Kira-kira peluang kita menjawab atau menerka tabung yang sebelah mana, menerka benarnya berapa ya? Nah, sebelum kita lihat jawaban peluang terkaan kita benar, kita buka dulu ya tabungnya. Ternyata bukan yang tengah, artinya sudah berpindah ya setelah diaduk-aduk. Nah, kemudian kita lihat, nah di sebelah sini juga ternyata tidak ada, artinya ada di sini. Nah, ternyata ada di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita lihat berapa sih nilai peluang terkaan kita menjawab benar. Kita lihat jawabannya. Nah, nilai peluangnya adalah 1/3 atau 1 dari 3.
Mari kita lanjutkan dengan coba lagi dengan terka-menerka. Tadi tabungnya ada 3, sekarang tabungnya ada 4. Nah, sekarang kita akan menyimpan bola matahari ini dulu. Kita simpan bola mataharinya di tabung di sini ya. Nah, sekarang ini kita aduk-aduk lagi seperti tadi, kemudian kita harus menerka. Di sebelah mana tabung yang ada bolanya. Ya, kita aduk-aduk dulu ya. Nah, sudah selesai diaduk, kita harus memilih apakah masih tetap ataukah sudah berpindah. Nah, di sebelah manakah tabung yang tadi? Nah, sekarang berapa nilai peluang terkaan kalian? Benar? Apakah sama dengan tebakan gelas biru yang tadi? Nah, kalau tadi yang gelas biru peluangnya 1/3 ya. Apakah di sini juga 1/3? Nah, tadi tabungnya ada 3, yang kita pilih 1, jadi peluangnya 1/3. Nah, sekarang sini tabungnya ada 4, yang kita pilih salah 1. Nah, kira-kira berapa peluang terkaan kita benar? Kalau melihat yang tadi sepertinya 1/4 ya, tapi kita lihat berapakah. Nah, nilai peluangnya adalah 1/4. Mari kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan percobaan sekali lagi ya. Nah, kalau tadi bolanya 1, sekarang bolanya ada 2. Nah, di sini terdapat ada 3 bulan sabit. Nanti bola mataharinya akan disimpan di bulan sabit tersebut, kemudian kita aduk lagi ya. Nah, kita simpan dulu bola mataharinya. Nah, bola mataharinya ada di kedua ini. Nah, sekarang kita aduk ya. Kita aduk. Nah, apakah posisinya tetap seperti tadi? Nah, berapakah nilai peluang terkaan kita benar? Nah, kalau melihat yang percobaan yang pertama dan yang kedua tadi, ini semua bulannya, di sini bulan sabitnya ada 3, kemudian tadi bola mataharinya ada 2. Kira-kira berapa ya nilai peluangnya kita menerka benar? Nah, kalau melihat yang tadi sepertinya bolanya kita harus memilih 2 dari 3. Nah, mungkin nilainya 2/3 ya. Nah, kita lihat yuk, apakah betul 2/3? Ternyata benar ya. Peluangnya 2/3. Nah, ini percobaan-percobaan ini mengantarkan ke materi yang akan kita pelajari. Nah, dari tebak-tebakan tadi, dapatkah kalian menentukan nilai peluang suatu kejadian? Bagaimanakah caranya untuk mengetahuinya? Marilah kita lakukan percobaan seperti berikut. Nah, kita lihat lembar kerja siswa. Ya, kita perhatikan apa yang harus dilakukan. Nah, lakukanlah percobaan berikut bersama teman sekelompokmu. Toslah atau lemparkanlah koin atau uang logam yang kalian punya dengan cara melempar sebanyak
yang pertama 6 kali melempar, kemudian 10 kali melempar, kemudian 20 kali melempar, dan 30 kali melempar. Lebih banyak melempar itu akan lebih baik. Kemudian catatlah hasil percobaan kalian dan salinlah ke dalam tabel seperti berikut. Nah, itu kita melemparkan uang logam ya. Kemudian nanti kita akan mencatatnya pada tabel. Nah, kita lihat dulu di sini ada frekuensi relatif atau peluang empirik. Nah, ini yang akan kita pelajari tadi adalah mengenai peluang empirik dan peluang teoretik. Nah, frekuensi relatif atau peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya munculnya angka, karena yang akan kita tentukan di sini peluang empirik untuk angka ya. Jadi yang kita perhatikan yang bagian angka yang munculnya saja. Bagian gambarnya kita tidak catat, kita catat yang angkanya saja. Nah, diulangi ya. Jadi peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya muncul angka, artinya peluang empirik untuk angka dengan banyaknya percobaan. Nah, tadi yang pertama melemparkannya sebanyak 6 kali. Kemudian nanti yang berikutnya melemparkan uang logam atau koinnya sebanyak 10 kali. Kemudian 20 kali dan 30 kali. Nah, ini setelah dicoba melempar sebanyak 6 kali, ternyata angkanya muncul 3 kali. Maka frekuensi relatif munculnya angka, munculnya angka 3 kali, banyak percobaan melemparnya ini 6 kali lemparan, sehingga frekuensi relatif atau peluang empirik dari munculnya angka adalah 3/6 atau 0,5. Nah, untuk melempar yang 10 kali, ini ibu dapatkan angkanya muncul sebanyak 4 kali. Maka peluang empirik atau frekuensi relatif munculnya angka adalah 4/10 atau 0,4. Kemudian ketika melempar sebanyak 20 kali, angka munculnya 11 kali. Maka peluang empiriknya atau frekuensi relatifnya 11/20 atau 0,55. Ketika melempar sebanyak 30 kali, muncul angkanya 16 kali, sehingga peluang empirik atau frekuensi relatifnya 16/30 atau 0,53. Nah, ini diperhatikan ya, ini 0,5, 0,4, 0,55, 0,53. Ini peluang empirik dari munculnya angka. Coba kalian amati frekuensi relatifnya atau peluang empiriknya. Mendekati nilai berapakah peluang empiriknya atau frekuensi relatifnya? Ternyata frekuensi relatifnya kalau kita amati tadi ya mendekati nilai 0,5. Bilangan yang didekati oleh frekuensi relatif atau oleh peluang empirik ini akan lebih jelas kelihatan bila tabel dinyatakan dengan grafik. Nah, kita lihat grafik dari tabel hasil pencatatan tadi ya. Nah, dari hasil pencatatan tadi, jika melemparnya 6 tadi 0,5, kemudian kalau 10 tadi 0,4 ya, kemudian 20 itu
5 sekian dan 30 ini tadi 0,53. Nah, kita lihat di sini ada garis merah. Ini menunjukkan ke angka 0,5 dan ini didekati oleh frekuensi relatif atau didekati oleh peluang empirik yang tadi kita catat. Nah, jadi yang ini disebutnya tadi, perhatikan ya, kita lihat. Nah, kegiatan percobaan yang kalian lakukan menunjukkan bahwa semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka frekuensi relatif kejadian munculnya angka akan mendekati suatu bilangan tertentu, yaitu 0,5. Yang tadi yang pada yang grafik ada garis merah ya, yang 0,5. Nah, bilangan ini disebut peluang dari kejadian munculnya angka, atau yang disebut dengan peluang teoretik ya. Nah, jadi itu hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik atau teoritik. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai peluang suatu kejadian? Kita lihat kesimpulannya. Peluang suatu kejadian adalah bilangan yang didekati oleh frekuensi relatifnya atau oleh peluang empiriknya bila percobaan dilakukan banyak sekali. Jadi, lebih banyak melakukan percobaan maka akan semakin bagus atau semakin baik ya. Nah, sekarang dari kesimpulan yang tadi, mari kita temukan rumus peluang atau yang disebut peluang teoretik tadi ya. Nah, pada pengetosan sebuah mata uang logam, peluang muncul angka 1/2. Nah, karena tadi pada peluang empirik itu mendekati 1/2. Jadi peluangnya 1/2. Nah, sekarang kita lihat 1/2. 1 itu adalah banyak kejadian yang dimaksud. Kemudian 2 ini adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi. Nah, pada uang logam itu ada dua sisi ya, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita kembali ke tadi yang ketika melakukan percobaan pada tabung yang diisi dengan bola, nah itu banyak tabungnya itu adalah banyak semua kemungkinan. Kemudian yang ada bolanya itu adalah yang kita maksud. Jadi satu tabung. Nah, hampir sama dengan di sini pada koin atau uang logam, semua kemungkinan ada dua karena antara ada angka ada gambar. Dan yang kita cari adalah yang angka. Ini banyak kejadian yang dimaksud. Nah, jadi pada pengetasan sebuah koin tadi, contoh yang pertama, sekarang kita ke contoh yang berikutnya untuk peluang pada dadu. Nah, pada pengetasan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu genap. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari ruang sampel. Ruang sampel itu semua kemungkinan. Nah, dari sebuah dadu, ruang sampelnya adalah ada 6 ya, yaitu bisa kemungkinannya muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Nah, sekarang di sini diharapkan muncul mata genap. Nah, bilangan genapnya dari mata dadu yaitu 2, 4, dan 6. Nah, ini ada 3. Maka peluangnya 3 per semuanya 6 atau semua kemungkinannya 6.
Nah, kita perhatikan 3/6. Nah, ini 3-nya itu adalah banyak kejadian yang dimaksud. Dan 6 itu adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dari dua peluang, yaitu dari pelemparan koin dan pelemparan dadu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PK atau peluang kejadian sama dengan NK dibagi NS. Apa itu PK? PK itu adalah peluang suatu kejadian. Apa itu NK? Nah, NK itu adalah banyaknya kejadian yang dimaksud. Dan NS adalah banyak semua kejadian yang mungkin. Nah, ini S ini adalah simbol yang sebelumnya sudah dipelajari ya, ruang sampel. Makanya ruang sampel menjadi prasyarat untuk menentukan nilai peluang teoretik ini. Nah, itu mungkin ini untuk rumus atau peluang teoretik dari yang kita pelajari adalah peluang empirik dan peluang teoretik, dan inilah peluang teoretik atau rumus dari nilai peluang. Kita pelajari materi mengenai peluang empirik dan peluang teoretik sampai kita mendapatkan rumus nilai peluang. Nah, mari kita lihat soal-soalnya. Ya, untuk soal nomor 1, 2 buah mata uang logam ditos bersama-sama. Peluang munculnya angka dan angka. Jadi pada uang yang pertama angka, uang yang kedua juga angka atau AA adalah berupa peluangnya. Nah, ini berhubungan dengan ruang sampel ya, karena kita harus mengetahui NS-nya. Jadi peluang AA ini sama dengan banyaknya yang dimaksud, yaitu AA ini per NS-nya. Boleh kita coba dibuka ya. Coba kalau jawabannya 1 benar tidak, kita buka yang A. Ternyata salah. Nah, itu untuk jawabannya. Nah, tadi ya, silahkan cari untuk nomor 1 jawaban benarnya. Nah, sekarang soal untuk nomor 2. Sebuah dadu dilemparkan. Peluang munculnya mata dadu prima adalah, silahkan kalian cari ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Ingat, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar menentukan ruang sampel dari 2 buah dadu yang dilempar bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 adalah, silakan kalian cari sendiri dan silakan dibuka lagi materi ruang sampelnya ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, dari seperangkat kartu Braille atau kartu remi, kita biasanya ya menyebutnya, diambil sebuah kartu, biasanya tanpa joker ya. Peluang terambilnya kartu as Daud adalah, nah, silakan dicari NS-nya berapa, kemudian dicari N untuk kejadian as Daudnya. Silakan kalian cari jawabannya di antara A, B, C, D ini. Nah, ini nomor 5. Sebuah mata uang logam dan dadu dilempar bersama-sama.
Jadi sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Ini juga pada pelajaran sebelumnya, pada uang sampel sudah kita bahas ya, jadi silahkan diingat kembali. Nah, peluang muncul gambar pada uang dan mata ganjil pada dadu adalah, nah, silahkan kalian cari jawabannya, apakah A, B, C, atau yang D. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, nomor 6 ya, kita lanjutkan dengan nomor 6. Nah, kita lihat ini soal yang nomor 6. Ini ada gambar, ini bukan gambar, animasi ya. Animasi seekor monyet yang mengejar-ngejar pisang. Nah, kita baca soalnya. Sebuah pisang berada pada jarak 2 meter dari seekor monyet. Jadi di depan monyet itu ada pisang ya, jaraknya 2 meter. Ketika monyet akan mengambil pisang, jadi begitu monyetnya bergerak, tiba-tiba pisang juga bergerak maju dan monyet mengejarnya. Nah, jika kecepatan pisang bergerak dan kecepatan monyet berlari itu sama, berapa peluang monyet mendapatkan pisang tersebut? Apakah nilai peluangnya 1, ataukah setengah, ataukah 0? Nah, sekarang melihat angka dari ada 0, ada 1, ada 1/2. Nah, di nilai peluang, batas nilai peluang itu batas minimalnya 0, batas maksimalnya 1. Nah, peluang yang nilainya 0, maka tidak mungkin terjadi. Jadi untuk nilai peluang 0, kejadian itu tidak mungkin terjadi ya. Dan jika peluangnya ini bernilai 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Silakan kalian cari jawabannya. Peluang monyet mendapatkan pisangnya. Nah, ini lucu ya soalnya ya. Kita lanjutkan dengan nomor 7. Satu lagi. Ini soal nomor 7. Berapa peluangnya akan terjadi hujan besok? Jadi besok akan hujan, itu peluangnya berapa? Apakah 0, setengah, ataukah 1? Tadi sudah dijelaskan ya, kalau 0 itu artinya apa, kalau 1 artinya apa. Ingat, rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian yang dimaksud per semua kemungkinannya. Silakan kalian cari jawabannya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya nomor 7 ini, maka berakhir pula penjelasan mengenai materi yang kedua ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami, dan jika ada yang tidak pahami, silakan ditanyakan kepada Ibu, Bapak Guru, atau boleh kalian bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.